Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harta adalah sebuah berkat untuk memuliakan Tuhan. Dalam nas ini, Yakobus bukannya anti kepada orang-orang kaya yang berlimpah hartanya, tapi perkataannya yang keras ini ditujukannya kepada orang-orang kaya tertentu saja yang tidak mensyukuri kekayaannya itu berasal dari berkat Tuhan dan malah menyombongkannya, bahkan mengandalkannya untuk melecehkan dan menindas orang-orang kecil dan lemah. Saudara-saudara, jika kita membaca nas ini dimulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, orang-orang kaya yang dikecam oleh Yakobus adalah mereka yang mengumpulkan harta pada hari-hari berakhir, yaitu di ayat yang ketiga. Di sini waktu mereka habis hanya untuk mencari dan mengumpulkan harta duniawi. Lalu di ayat yang keempat, mereka pun menahan upah buruh. Dan di ayat yang kelima, mereka berpoya-poya dan mengumbar hawa nafsu. Dan terakhir di ayat yang keenam, mereka menggunakan kekayaannya untuk menindas dan membunuh orang lemah. Nah, tentunya kekayaan yang dikecam oleh Yakobus di sini bukan lagi menjadi berkat, melainkan menjadi malapetaka bagi mereka yang memiliki ambisi dan keinginan untuk terus-menerus mencari dan mengumpulkan harta duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang kaya punya peluang lebih besar daripada orang miskin untuk berbuat dosa. Sebab dengan uang, manusia bisa melakukan apa saja, termasuk mengubah, membengkokkan, dan membeli hukum. Oleh sebab itu Rasul Paulus pun mengatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai bagi duka. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan Tuhan Yesus juga menggambarkan bahwa orang-orang yang mencintai kekayaan akan sulit untuk memasuki kerajaan Allah. Dalam Matius pasal 19 ayat 23 sampai 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam masa-masa yang sulit ini akibat pandemi, tentunya semakin menderitalah hidup manusia. Ada dua ketakutan dalam diri manusia pada masa sekarang ini, yaitu penyakit COVID atau kelaparan. Ketika mal, pabrik, dan perusahaan ditutup, maka banyaklah karyawan yang dirumahkan. Bahkan ada yang di PHK. Bahkan tidak sedikit juga rakyat yang tidak taat akan aturan PPKM karena alasan perut. Nah, tentunya permasalahan ini bagaikan buah si malakama. Dan disinilah saudara-saudara, kepedulian kita diuji.
di mana kita yang telah menerima segala berkat Tuhan melalui harta yang kita miliki diajak untuk saling menolong. Oleh sebab itu dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini kita bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh menolong sesama kita dengan kemampuan yang ada pada kita. Kiranya setiap harta yang kita miliki betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau yang telah menyertai hidup kami hingga saat ini. Kiranya Engkau juga ya Bapa yang memberkati keluarga kami dan segala pekerjaan kami. Terkhusus di masa-masa sulit ini ya Tuhan, ketika kami masih menghadapi pandemi ini. Tidak sedikit dari saudara-saudara kami yang terpapar dan menjadi korban. Tidak sedikit juga yang hilang mata pencariannya karena di PHK. Kami mohon Bapa, Engkau memberkati mereka dan memberkati kami, agar bisa menjadi berkat juga bagi orang yang membutuhkan pertolongan kami. Arahkan kami Tuhan untuk selalu taat, patuh akan protokol kesehatan. Dan kiranya Engkau juga yang menjauhkan kami dari virus COVID-19 ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang masih terpapar dan berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini, kiranya Bapa juga yang memberikan kesembuhan. Di atas segala permintaan kami Tuhan, ampunkan kami juga dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kehadapan-Mu. Amin.